menyebarkan Islam ke Filipina dan mendirikan kota Manila. Menurut antropolog Mohtar Naim di bukunya yang berjudul Merantau, Cause and Effect of Minangkabau Voluntary Migration, menyebutkan jika Raja Sulaiman. Halo guys, welcome back. Selamat malam kepada kamu semua ya. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kenapa mikrofon kita ini mengangguk-angguk, geleng-geleng? Dia mau ikut dandut. Hari ini kita bukan dandut. Kita tengok dulu mana yang kawan ini request. Apa hari ini, Bel? Giliran apa? Pendiri Kota Manila dari Indonesia. Inilah 10 fakta negara Filipina. Wow, 10 fakta bukan 10 ha. Oke, ini daripada channel Invoice Indonesia. ya, jadi apapun informasi ataupun info di channel ini hanya kita buat reaction saja. Jikalau ada silap, minta maaf, betulkan saja di ruang komen. Ya, kepada kawan-kawan baru, nama saya Leon dan ini anak saya Abel. And welcome to Letable Reaction. Hi guys, Letable and friends, kita tengok video ni in 1, 2, 3. Hello. Filipina selain menjadi salah satu negara yang menggunakan bahasa Tagalog, ternyata ada dua wilayah di Filipina yang berdarah Minangkabau. Untuk lebih jelasnya, ikuti video kali ini sampai selesai. Cantik intro dia guys. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara yang berada di sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat, dan negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina dan pekerja keras lainnya telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju dan menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Berikut 10 fakta dan sejarah tentang negara Filipina. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice Indonesia, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice Indonesia. Sejarah Filipina. Sepanjang 265 tahun, Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol dari tahun 1565 sampai tahun 1821. Dan selama 77 tahun berikutnya diangkat menjadi provinsi Spanyol pada tahun 1821 sampai tahun 1898. Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol Raja Felipe II. Setelah Perang Spanyol Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah oleh Amerika Serikat. Filipina kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Periode persemakmuran dipotong pada Perang Dunia Kedua saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya secara de facto pada 4 Juli tahun 1946. Masa-masa penjajahan asing ini sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Filipina. Negara Filipina dikenal merupakan salah satu dari dua negara yang didominasi umat Katolik di Asia selain Timor Leste. Geografis Filipina. Negara Filipina terdiri dari 7.641 pulau dengan luas total daratan diperkirakan sekitar 343.448 km persegi. Di timur Filipina berbatasan dengan Laut Filipina, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan di selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Pulau Kalimantan terletak beberapa ratus kilometer di sebelah barat daya dan Taiwan di sebelah utara. Maluku dan Sulawesi di sebelah selatan. Filipina mempunyai garis pantai sepanjang 36.286 km yang menjadikan negara Filipina dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Termasuk ke China Sea. Hubungan Kesultanan Sulu dengan Minangkabau. Pada tahun 1380, seorang ulama keturunan Arab yaitu Karim ul-Mahdoum memperkenalkan Islam di Kepulauan Sulu. Kemudian pada tahun 1390, Raja Bagindo yang berasal dari Minangkabau meneruskan penyebaran Islam di wilayah ini. Hingga akhir hayatnya, Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu hingga ke Pulau Sibutu. Sekitar abad ke-13, Raja Bagindo Ali datang ke Sulu.
salah satu pulau yang berada di wilayah Mindanao. Raja Bagindo meneruskan dakwah yang sebelumnya telah disiarkan oleh ulama keturunan Arab yaitu Karim ul-Mahdum. Hingga akhirnya pada tahun 1450 seorang ulama Arab asal Johor mempersunting putrinya. Ketika Raja Bagindo Ali meninggal, Sarif ul Hashim Syed Abu Bakar yang tidak lain adalah menantunya memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu. Karena itulah Raja Bagindo Ali dikenang dalam sejarah Filipina bukan hanya ulama, melainkan seorang raja yang menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Sulu di wilayah Mindanao, Filipina. Jadi baru saya tahu, jadi Mindanao itu daripada Indonesia. Gitu. Baru saya tahu. Tapi dulu di Manila pun dia juga. Tapi yang betul-betul dengar cerita dia ataupun ada dalam sejarah memang Mindanao pula. Iya. Mindanao tuh dekat di sini Sabah, guys. Oh begitu, baru kita tahu hari ini. Masalah yang Mana ada di tahu? Filipina. Filipina adalah negara yang paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia Kedua. Namun sejak saat itu Filipina telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, Ya. penyitaan kekayaan yang dilakukan oleh pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neokolonial. Korupsi, Namun saat ini wajar. Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak Banyak orang, disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri Ya, dan betul. sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat di negara Filipina. Filipina sering dianggap sebagai satu-satunya negara di benua Asia di mana pengaruh budaya barat terasa sangat kuat. Ya. Masalah-masalah besar di negara Memang itu budaya luar, terutama kali Inggris lah, orang putih. Jadi bahasa kedua kami di Filipina sering dipakai hari-hari. Mesti kalau orang bercakap kan mesti ada campur orang putih. Tidak boleh lari itu orang putih, bukan macam Melayu ataupun Indonesia kan. Dia punya bahasa boleh lagi kakal begitu. Kalau bahasa Indonesia semua, tidak ada campur. Ini Tagalog ini ada yang tidak tahu lah. Kalau orang dengar kau bercakap terus Melayu kan, orang pandang kau begini, wow ini orang kampung begitu. Jadi sana kau bercakap mesti ada campur orang putih, tidak boleh elak punya. Sampai kau tanya apa Tagalog begini, sampai budak-budaknya sekarang, oh tidak tahu deh. Ya. Filipina termasuk gerakan separatis bangsa Moro di sebelah selatan Filipina, yaitu di region Mindanao. Pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru atau New People's Army yang beraliran komunis di wilayah-wilayah Inilah pedesaan. yang bikin kacau. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan polusi laut. Filipina juga mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan. Selain itu ada juga tingkat kelahiran yang cukup tinggi yang menjadi masalah. Oke. Yang masalah pasal itu yang banyak rumah-rumah settingan tuh saya jelaskan. Kalau yang di Luzon tuh, kalau kau betul-betul asli orang Luzon, memang kau ada tanah sendiri, ada tempat sendiri. Tetapi kalau yang bilang kebanyakan tuh banyak tuh yang settingan, yang rumah-rumah haram itu, kebanyakannya di sana itu orang yang dari macam kan kami ada 3 pulau. Luzon, Visayas, Mindanao. Yang di 2 kepulauan itu kalau datang di Manila, diorang sangka Manila itu bandar besar tuh sangat sedap lah, hidup senang ataupun senang cari pekerjaan. Jadi diorang banyak datang di sana, tiada tempat tinggal. Jadi mana-mana tanah kosong diorang kasih berdiri rumah. Tapi kerajaan tuh kalau Filipina dia berlembut hati kepada rakyat. Kalau rumah, pasal rumah, diorang jarang yang kasih rubuh rumah. Jadi begitulah jadi dia. Makin meluas, makin banyak diorang mungkin ada cakap sama keluarga. Oh sana berdiri rumah tidak ada masalah. Jadi makin diorang datang. Kau tidak beli juga halal sebab dia pun warga Filipino juga. Ya. Nah begitu cerita dia betul-betul sebab saya asli Luzon. Saya asli Tagalog, saya tahu. Jadi kalau yang di tempat diorang tuh di Visayas, Mindanao, besar-besar tuh tanah diorang. Cuma diorang datang di bandar itu begitulah, diorang tidak tempat. Nah,
Padahal di kampung orang besar-besar tanah nih orang. Itulah masalahnya. Bagi Filipina. Pendiri kota Manila asli Minangkabau. Minangkabau. Ibu kota ini didirikan oleh Raja Sulaiman, seorang ulama berdarah Minangkabau. Sebelum menjadi kota yang maju dan modern seperti sekarang, sejarahnya Manila adalah kawasan kerajaan Manila yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman adalah seorang ulama Minangkabau. Oh, jadi dulu dua lah sana dulu di Mindanao itu Sultan. Di sini dia Raja. Raja. Dia King kan. Yang menyebarkan Islam ke Filipina dan mendirikan kota Manila. Menurut antropolog Mohtar Naim di bukunya yang berjudul Merantau, Cause and Effect of Minangkabau Voluntary Migration, menyebutkan jika Raja Sulaiman diperkirakan adalah keturunan Minangkabau. Mempunyai ratusan bahasa dan dialek. Ada sekitar 120 hingga 187 bahasa dan dialek di Filipina, tergantung pada metode dan klasifikasi. Hampir semua adalah bahasa Melayu Polinesia. Sejumlah varietas Kreol yang dipengaruhi oleh Spanyol umumnya disebut Cavacano juga dituturkan di komunitas tertentu. Konstitusi pada tahun 1987 menetapkan bahasa Filipina sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi bersama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Selain Singapura, Filipina adalah negara di bagian Asia Tenggara yang menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Meski hanya bahasa kedua, hal tersebut memberikan keuntungan bagi wisatawan yang berasal dari mancanegara agar tidak mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan masyarakat Filipina yang bisa membantu dalam kemajuan pariwisata Filipina. Jeepney sebagai transportasi umum. Kalian ini jeep. Ini jeep ini yang kalau di Indonesia dia macam angkot. Ya, yang kita tengok hari dia cara naik dan bayar tambang sama macam kasih di drive. Iya. Nah, dia sama macam di Indonesia. Jangan heran jika berkunjung ke Filipina ketika menemukan transportasi darat yang satu ini. Bentuk jeepney dari depan memang terlihat seperti mobil jeep dan dapat menampung penumpang mulai dari 15 orang sampai 25 orang. Di Filipina, masyarakat menggunakan jeepney atau dalam bahasa Filipina adalah jeep sebagai kendaraan umum. Kalian mungkin akan terasa pengap apabila menaiki kendaraan ini. Sebab untuk setiap kali menaiki jeepney pasti akan penuh sesak dengan orang banyak yang berdesak-desakan untuk turut menaikinya. Oh, itu tidak betul lah. Mungkin dulu begitu, tapi sekarang event pun begini di gambar nih. Kau duduk di belakang begitu, kena tangkap. Tidak boleh yang duduk sampai atas-atas, tidak boleh. Kalau begini pun yang ada duduk di luar-luar itu pun kena tangkap. Tapi maybe ada satu yang mungkin kampung-kampung, pulau-pulau mungkin boleh lah. Tapi kalau di bandar tidak boleh. Ya. Jeepney identik dengan penuh warna, jadi jangan lewatkan serunya menaiki jeepney ketika berlibur di Filipina. Masa jabatan pemimpin negara 6 tahun. Pemerintah Filipina mengikuti pemerintah Amerika Serikat. Filipina ditata sebagai sebuah republik di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun serta sebagai kepala kabinet. Ada 24 senator dan menjabat selama 6 tahun di Senat. Sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota Kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung dan memiliki seorang ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya. Dan 14 hakim dan semuanya ditunjuk oleh Presiden. Itu yang paling susah kan. Sebab negeri ini kalau betul-betul presiden itu tidak bertanggung jawab ataupun tidak berhati rakyat, susah lah, lama betul 6 tahun. Ya. Sepatutnya 3 tahun ganti. Ya. Kalau betul-betul presiden tuh rakyat sayang, tetap dia kekal, Pak. Iya. Patut begitu, Pak. Ini 6 tahun lama betul. Dia tidak mau kena ganti. Tegasan Duterte terhadap narkoba.
Kepemimpinan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dinilai telah mengalami kemunduran dalam bidang penegakan HAM sehingga menempatkan perlindungan HAM di Filipina pada posisi yang lebih berbahaya sebelum Duterte memimpin. Pernyataan tersebut diterbitkan oleh lembaga Amnesty International untuk memperingati 2 tahun kepemimpinan Presiden Duterte di Filipina terkait kebijakan tembak mati terhadap pengedar narkoba. Duterte menjadi presiden dengan citra sebagai orang kuat dan mengusung janji akan bersikap tegas terhadap hukum dan dalam pemerintahan. Kenyataannya dalam 2 tahun kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya adalah sebuah bencana sehingga menempatkan negara dalam posisi yang lebih berbahaya, khususnya masyarakat miskin Filipina yang rentan terhadap tindak kejahatan. Hal tersebut dikatakan oleh Rachel Hua Howard, peneliti di Amnesty International. Itulah tadi 10 fakta dan sejarah tentang negara Filipina. Oke, berdasarkan pasal isu yang oleh Duterte itu yang dulu sebelum dia jalan campaign di Manila itu, dia janjikan sebuah negara yang bersih, bebas dada dalam 6 bulan. 6 bulan dia janji begitu, namun sampai sekarang sudah mau habis dia punya tempat ataupun tempo, belum lagi. Tapi dia akan mati orang. Dan yang tembak mati itu kita tidak berapa setuju. Ada beberapa orang yang setuju, mungkin yang tiada masalah kemiskinan di sana. Tetapi cobalah kalau keluarga kamu yang kena tembak mati, apa perasaan kamu? Begitu. Kita ada pemulihan, kita tangkap orang tuh kalau penagih dada, kita boleh masukkan di hospital, kasih baik dia. Mana tahu dia jadi orang yang baik, lebih baik dari kamu. Ya. Jikalau kamu tidak bagi peluang kedua, kamu tembak mati, siapalah kita? Tuhan saja yang ada hak untuk ambil ataupun menghukum seseorang. Ya. Saya bukan mengkritik ya, tapi saya jawab saja video tadi itu begitu. Ya, oke. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi di video kita seterusnya. Bye-bye guys, makasih.